Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 30. Firman Tuhan berkata, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Dalam bahasa Indonesia firman Tuhan berkata, "Aboto saeba dedema, wano ila fifu hadiah balemu gunakeu isofu keuniha, pada fadu dedema wakelo walangi otarai." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belakangan ini ada istilah di kalangan pemuda-pemudi Nias yang mengatakan, "Alai dania na kece mana." Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut kurang lebih berarti, jangan-jangan nantinya hanya sekedar candaan belaka. Istilah alai dania na kece mana merupakan tanggapan atau respon atas suatu pernyataan yang diragukan kebenarannya dan atau disangsikan realisasinya. Dalam nats renungan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 30, para murid mengucapkan pengakuan tahu dan percaya mereka terhadap Yesus. Namun, jika diamati setelah itu, ternyata ucapan mereka tersebut banyak yang meleset dari realita. Sehingga melalui nats tersebut, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema tahu dan percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats renungan ini merupakan respon para murid atas wejangan atau bimbingan Yesus menjelang perpisahannya kepada mereka. Sebelumnya, Yesus telah menjelaskan kepada para murid akan puncak visi misinya di dunia ini dan bahwa ia segera kembali kepada Bapa dari mana ia berasal. Bandingkan Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai 29. Pada nats renungan ini, para murid menyatakan bahwa atas pemaparan Yesus tersebut, kini mereka tahu bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadanya. Dan karena itu mereka percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Sepintas, bahwa pernyataan para murid tersebut betapa membanggakan, di mana seolah mereka sudah tidak ragu lagi, melainkan percaya tentang dan kepada Yesus serta apa yang telah disingkapkannya kepada mereka. Namun, di ayat selanjutnya nanti, Yesus memperingatkan mereka bahwa tinggal sesaat lagi akan tiba waktunya mereka akan dicerai-beraikan dan mereka akan meninggalkan Yesus seorang diri. Bandingkan Yohanes pasal 16 ayat 32. Seolah Yesus mau mengatakan bahwa apa yang barusan mereka katakan tidak akan sesuai dengan realita. Dan memang benar, ketika tiba saatnya Yesus ditangkap, maka mereka berserakan kemana-mana dengan dilingkupi segala ketakutan. Dan bahkan Petrus sendiri tega menyangkal Yesus dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal siapa dia, Yesus yang sedang diadili itu. Bandingkan Injil Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Akan tetapi, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, atau sebelum ia naik ke sorga, Yesus meneguhkan kepercayaan para murid secara menyeluruh di luar Yudas Iskariot dan secara pribadi seperti Thomas dan Petrus, dan mereka pun teguh dalam iman dan percaya mereka kepada Yesus. Dan terlebih setelah pencurahan Roh Kudus yang merupakan penolong, penuntun dan pembimbing orang percaya, maka para murid pun termasuk Petrus telah membuktikan pengenalan dan kepercayaan mereka kepada Yesus. Mereka telah mempertahankan iman atau percaya mereka dengan sungguh-sungguh hingga akhir hayat di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengaku mengenal dan percaya kepada Yesus sangat amat gampang mengucapkannya. Namun membuktikannya, apalagi mempertahankannya, sangat amat susah. Dan belajar dari pengakuan tahu dan percaya para murid, hendaklah pengakuan kita tidak hanya di bibir saja. Tidak hanya karena kita mendengar dari sesama atau orang lain saja. Tidak hanya karena orang lain mengaku dan mengatakan demikian juga.
melainkan sungguh-sungguh berasal dari hati yang paling dalam, di mana bimbingan Roh Kudus dan melalui belajar serta merenungkan firman Tuhan merupakan aspek untuk mengenal siapa Yesus yang kita percayai. Pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia yang telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga, dan bahwa Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, di mana tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bandingkan Roma pasal 10 ayat 9 dan Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari apa yang dialami para murid Yesus, maka setiap realita kehidupan akan membuktikan dua sisi kenyataan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Misalnya, keadaan sukacita, kesenangan atau kebahagiaan, kalau tidak membuktikan seseorang tahu dan percaya Tuhan, maka justru membuktikan seseorang tidak tahu dan tidak percaya Tuhan. Dan demikian juga keadaan duka cita, susah dan sedih, kalau tidak membuktikan seseorang tahu dan percaya Tuhan, maka justru membuktikan seseorang tidak tahu dan tidak percaya Tuhan. Dan satu-satunya yang diharapkan bagi setiap kita adalah kiranya realita apapun yang kita alami, baik sukacita, kesenangan, dan kebahagiaan, maupun duka cita, kesusahan, dan kesedihan, hendaknya selalu membuktikan bahwa kita mengenal dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab pengenalan dan keyakinan akan Dia yang sungguh-sungguh akan menjadi kekuatan supranatural tersendiri untuk setia mengikuti Dia, dengan segala konsekuensi yang dialami dan menimpa hidup sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hendaklah setiap kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tahu dan percaya tentang Yesus, sebagaimana pengakuan para murid dalam firman Tuhan yang mengatakan, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Aboto sa badedema bano ila fifu hadiah balemo guna kheu isofu khuniha bada faduhu dedema wa walangi otarai. Injil Yohanes pasal 16 ayat 30. Selamat tahu dan percaya sungguh-sungguh, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.